Halo, apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan video saya untuk channel horor yang ke-10. Saya akan melanjutkan kisah yang kemarin yang pertama, yang bahasan kita yang pertama tentang rumah besar dan patung. Jadi pengertian rumah besar ini bukan hanya rumah aja ya, jadi bangunan semua yang besar atau yang banyak ruangan itu identik dia berhubungan dengan teman-teman kita yang tanda kutip nyata bagi saya, walaupun mungkin tidak nyata bagi orang lain, tapi nyata bagi saya, dan saya anggap itu adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang dalam tanda kutip gaib. Kita telah membahas beberapa tentang bangunan ya teman-teman, di mana dalam bangunan yang besar, contohnya yang real yang sering kita jumpai adalah rumah besar, sekolah atau gedung-gedung perkantoran atau pabrik atau perusahaan gitu. Itu identik dengan banyak ruangan, dan tentunya dengan banyak ruangan pasti ada sisi ruangan yang pengap ya, dimana di situ adalah memicu datangnya teman-teman kita yang goib ya. Apalagi biasanya aktivitas yang ada dalam ruangan itu kan, gedung-gedung yang besar atau perusahaan atau rumah itu kan mayoritas hanya siang hari yang banyak aktivitasnya. Malam hari kan terasa nggak terlalu full aktivitas. Jadi beberapa sudut ruangan yang sepi yang untuk sahabat-sahabat semua ingin mengikuti video channel horor saya ini, kemarin saya mengatakan bahwa energi teman-teman kita yang goib itu lebih besar pada malam hari. Tentunya kita hubungkan dengan udara ya. Kalau malam hari itu udaranya lebih terasa sejuk atau lembab bagi mereka. Mungkin disitulah energi mereka semakin kuat. Jadi mereka banyak melakukan aktivitasnya pada malam hari. Dan pada malam hari itu disitulah biasanya nyali manusia itu agak turun ya, karena mungkin gelap membuat manusia menjadi agak ada rasa takut dibandingkan dengan suasana yang siang hari ada sinar matahari. Walaupun kita tahu mereka juga bisa muncul di siang hari, tapi mereka lebih banyak melakukan aktivitasnya itu di malam hari. Kalau kita melihat film-film horor atau channel-channel horor yang lainnya, kita selalu tengok bukti dari CCTV ya kan, kejadian teman-teman goib ini melakukan aktivitas, atau mungkin kata negatifnya kita katakan dia berulah, itu pasti terkontrol CCTV itu pada suasana malam hari. Suasana malam hari baik itu maupun di rumah sakit atau gedung-gedung atau di rumah yang besar dan lain sebagainya, itu terkontrol CCTV pada malam hari mereka nampak. Maka diadakan uji nyali pun pada malam hari, karena ya kita bisa katakan mungkin mereka berbanding terbalik dengan aktivitas manusia. Kalau manusia mungkin di siang hari adalah aktivitas manusia dan aktivitas mereka adalah di malam hari. Jadi kalau kita mau melihat mereka banyak dan aktivitas mereka ya tentunya di malam hari. Kalau di bagian pertama kemarin itu saya menceritakan bahwa kita kalau punya rumah besar atau banyak ruangan dalam suatu gedung, itu kalau bisa pertama terang ya, kedua tidak terlalu sunyi, dalam arti jarak aktivitas manusia dari ruangan ke ruangan itu tidak terlalu jauh. Jadi kenapa seperti itu? Karena teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang itu paling suka suasana yang sepi ya kan, gelap, apalagi ditambah dengan lembab. Itu merupakan suatu kesukaan dari mereka. Mungkin dia merasa nyaman dalam suasana seperti itu untuk melakukan aktivitas ya kan. Beda dengan manusia maunya
di tempat yang ramai, karena mungkin itu juga satu ciri khas manusia, bahwa manusia tidak suka dengan kesepian. Jadi sangat berbanding terbalik dengan manusia. Jadi biasa dari situ kita harus tahu bahwa kalau ada satu ruangan yang nggak pernah dipakai, ya kan, gelap, terus lembab, kita jangan terkejut bahwa di situ ada tinggal teman-teman kita, sahabat yang gaib. Kita jangan terkejut karena memang itu suatu ciri khas mereka. Mungkin dengan perkembangan zaman ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, teman-teman kita yang gaib juga mengalami perubahan, saya katakan perubahan, karena kalau kita lihat sejarah zaman dulu, teman-teman gaib itu kan sukanya tinggalnya di hutan, ya kan, di hutan, di pohon-pohon yang rimbun, yang nampak gelap seperti itu. Mereka suka tinggal di sana. Maka ada teman-teman kita yang gaib yang memang paling hobi, dia suka di pohon yang rindang besar gitu, paling hobi sekali dia, mereka tinggal di sana. Teman gaib ini tidak real badannya, jadi pengertian saya gini teman-teman, mereka itu macam bayangan. Kalau kita sentuh ya tidak bisa, jadi kita melihat wujudnya seperti itu. Tapi ada beberapa wujud yang mungkin kita familiar ya, misalkan kayak genderuwo, ya kan, pocong, kuntilanak, itu kita familiar, di mana tempat mereka pasti ada. Mungkin mereka punya komunitas yang besar, atau mereka suka menampilkan dari wujud itu. Tapi kalau realnya badannya, kalau kita sentuh, mereka tidak ada gitu. Jadi kalau misalkan ada cerita, ada yang mengatakan, menunjukkan bahwa mereka itu bisa memegang, itu saya katakan bohong teman-teman, sangat-sangat sekali bohong. Karena selama saya berjumpa dengan teman-teman itu, betul wujudnya itu nampak, tetapi waktu itu maka tidak ada. Maka saya sering menyebut mereka itu bayangan. Saya sangat salut dengan teman-teman kita yang indigo ya, yang punya kemampuan bisa memasukkan mereka dalam badan manusia. Jadi disitulah kita baru bisa menyentuh mereka dengan wujud dia. Tapi tentunya tetap medanya tetap manusia, cuman mungkin gerakannya adalah gerakan saat kita menengok dia itu dalam wujud abstrak, dalam wujud yang bayangan tadi. Setelah dia masuk ke tubuh manusia kan dia, manusia itu jadi kayak digerakkan dia. Jadi gerakan dia itu ya seperti yang kita tengok dalam wujud dia yang bayangan tadi gitu. Jadi kita bisa nyentuhnya di situ. Jadi kalau dia masih dalam bentuk wujud aslinya, ya kan, dalam bentuk wujud aslinya, tidak masuk dalam satu medan badan manusia yang nggak bisa kita sentuh gitu teman-teman. Maka disitulah teman-teman, sahabat-sahabat semua, itu salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Karena apa? Kita punya badan yang real, ya kan, terus kita juga punya jiwa yang gaib sifatnya kan. Jadi jiwa gaib inilah kadang yang bisa berinteraksi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang gaib. Kalau teman-teman mengikuti video saya yang sebelumnya, di mana saya di situ bercerita kisah saya sama anak saya waktu saya jemput anak saya ke sekolah, waktu ambil rapot itu kan saya menceritakan anak saya bersama kawan dia yang gaib. Jadi waktu saya tidak berinteraksi dengan teman anak saya yang gaib itu, saya tidak berkata apa-apa, ya kan. Saya dalam hati saya mau menuju ke suatu tempat, ternyata dia sudah tahu tempatnya. Maka salah satu interaksi teman gaib itu adalah dia bisa membaca pikiran dan hati manusia teman-teman. Jadi makanya kalau kita berada dalam suatu tempat yang gelap, ya kan, sunyi, mungkin yang dia, kalau kita masuk gedung sekolah pada waktu malam hari, suasananya sepi, ya kan, terus atau di gedung atau rumah besar, ya kan, kita sendiri rumah, terutama rumah besar yang kosong teman-teman, yang bukan yang penghuninya banyak, tentunya mereka kan nggak sepi dan terang, terutama rumah besar yang
sepi, yang gelap, maka kita jangan coba-coba untuk selalu menyinggung atau berkata-kata tentang yang bisa menyinggung teman-teman sahabat kita yang gaib. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu kalau dia mungkin ada di sekitar kita, di samping kita, belakang kita, ya kan? Dia tersinggung. Kenapa saya menyarankan seperti itu teman-teman? Karena dia kan seperti selalu kita bicarakan di sini bahwa di malam hari teman-teman kita itu mempunyai energi yang lebih kuat, ya kan? Jadi dia mungkin bisa menggerakkan sesuatu, apalagi lebih-lebih yang suka sekali dalam ruangan gelap, gedung gelap itu adalah genderuwo. Itu punya energi kuat teman-teman. Di tempat saya pernah ada itu, dia suka kali mematikan lampu. Lampu itu udah kita hidupkan, dia matikan. Jadi di situ kita tahu bahwa mereka punya energi yang kuat gitu. Namanya, kalau saya katakan tadi kan mereka kan kayak bayangan teman-teman, bisa kita sentuh ya. Tentunya tidak nyata ya, tapi dengan punya energi yang kuat, bayangan ini bisa menyentuh. Tentunya perlu suatu energi yang kuat teman-teman ya, untuk mematikan teman itu kan perlu suatu energi yang kuat. Jadi itulah malam hari mereka energinya semakin menjadi kuat. Jadi mereka Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, satu alasan bagi saya kenapa waktu kita berada dalam ruangan yang gelap, malam dan sepi, ya kan, itu tidak boleh menyinggung teman-teman kita yang gaib. Karena yang saya takutkan adalah tiba-tiba dia menampakkan diri dia yang mungkin di mata kita menjadi menyeramkan dan takut, ya kan, kita pingsan, ya kan, atau super sangat ketakutan. Saya takutnya dia bisa masuk pada tubuh kita, dia menguasai tubuh kita. Itu yang saya takutkan. Maka intinya kalau kita tetap santai, ada suatu keberanian, istilahnya tidak macam-macam lah dengan kita tahu bahwa mereka alam kita beda. Saya kira itu sangat membantu sekali untuk mereka. Ada satu hal teman-teman semuanya, satu hal yang sangat menjadi favorit bagi teman-teman gaib atau sahabat-sahabat kita yang gaib adalah tubuh makhluk hidup. Kenapa gitu? Karena seperti saya katakan tadi teman-teman sahabat-sahabat semua, manusia punya dua tempat, ya kan, satu tubuh real, satu jiwa. Mereka dijadikan satu. Jadi jiwa manusia itu punya tempat, sementara gaib tidak. Nah, makanya mungkin ini salah satu jealousnya teman-teman kita yang gaib ya. Jadi tubuh makhluk hidup manusia itu merupakan satu favorit dia. Makanya orang-orang zaman dulu meminta kita tidak boleh melamun jiwa kita lepas dan sebagainya. Karena tubuh kita tuh favorit bagi mereka teman-teman, sangat favorit mereka. Jadi ada suatu mungkin suatu kebanggaan ya bagi teman-teman sahabat kita yang gaib. Kalau bisa dia menguasai tubuh manusia itu, mungkin mereka sangat saya katakan sangat bahagia sekali gitu loh. Makanya manusia mempunyai suatu benteng, ya kan. Kalau bentengnya itu apa teman-teman? Bentengnya itu adalah spirit manusia itu sendiri, bisa dibantu dengan keyakinan manusia itu sendiri untuk membentengin supaya teman-teman gaib itu tidak timbul rasa irinya atau rasa mungkin agak sedikit saya katakan nakal dia untuk menguasai tubuh manusia. Maka biasanya ajaran agama itu mengajarkan kita untuk membentengi jiwa dan tubuh kita, terutama dari teman-teman kita yang gaib, supaya tidak memunculkan rasa iri mereka dan mereka akan berbuat nakal sama manusia. Ini ada hubungannya, maka tema kemarin saya itu kan gedung dan patung teman-teman. Ini ada hubungannya dengan akan tema kita kali ini ada yang patung. Jadi patung itu kan sering dibikin dalam bentuk wujud makhluk hidup teman-teman.
bisa jadi bentuk manusia atau bentuk hewan, ya saya makhluk hidup lah ya, mungkin sebagai pengalih supaya teman-teman itu kalau maka teman-teman kalau kita melihat sejarah ya kehidupan manusia zaman dulu, apalagi kalau kita melihat film-film kerajaan, mereka suka sekali membuat patung, bisa juga berwujud manusia atau hewan. Itu tujuannya untuk mengalihkan teman-teman, mengalihkan supaya teman-teman Ngop ini tidak iri untuk masuk tubuh manusia, dia masuk ke tubuh patung tersebut. Mereka kan Ngop ya teman-teman, jadi mereka masuk kemana aja nggak jadi masalah, mereka bisa gitu. Karena mereka kan tidak punya wadah yang real, jadi mereka bisa memasuk di batu, ke pohon, ya kan. Mereka masuk begitu aja bisa. Maka mereka anti hujan. Kenapa gitu? Mungkin saat hujan mereka akan berteduh masuk ke dalam pohon, enggak. Tidak sulit bagi mereka. Maka kenapa saya menamakan teman-teman gaib atau sahabat-sahabat yang gaib itu adalah bayangan teman-teman. Karena dia mempunyai sifat itu bergeraknya cepat seperti angin teman-teman. Di video saya yang sebelumnya saya menceritakan bahwa waktu saya jemput anak saya di sekolah itu teman gaibnya mau ikut ya kan, tapi karena saya nggak tahu dia harus duduk di mana karena saya naik motornya cukup untuk berdua, maka saya tinggal pergi aja sama anak saya, tapi dia lebih cepat mencapai tempat tujuan daripada saya. Maka saya katakan dia bisa bergerak secepat angin. Oke teman-teman, kembali pada patung teman-teman tadi. Patung itu bentuknya dibikin manusia kan menyerupai bentuk-bentuk makhluk hidup. Ada yang berbentuk manusia atau binatang. Karena bentuk-bentuk patung itu biasanya idenya atau ilhamnya itu dari bentuk-bentuk manusia atau binatang atau makhluk hidup lainnya. Makanya itu sebagai, kalau orang zaman dulu ya teman-teman, itu sebagai pengalihan supaya teman-teman gaib ini tidak begitu ngiri untuk masuk ke tubuh manusia, mereka bisa masuk ke tubuh patung-patung tersebut. Makanya zaman dulu atau kerajaan-kerajaan zaman dulu itu suka orang membuat patung ditaruh di depan rumah dan lain sebagainya, atau di keraton tuh banyak patung-patung di taman. Itu tujuannya apa? Kalau malam hari banyak teman gaib yang datang dan masuk di situ, itu seakan mereka sebagai penjaga teman-teman. Mungkin cara berpikirnya orang zaman saya kira untuk zaman sekarang teman-teman atau sahabat-sahabat saya semua pasti masih juga menemui suatu patung-patung yang besar ya, mungkin atau di bangunan perkantoran, gedung besar, mungkin di depannya itu dia bikin satu patung, di samping satu hiasan ya kan. Itu secara pemikiran, kalau mereka tahu tentang sedikit hal yang gaib, mereka menganggap itu sebagai penjaga di malam hari. Karena apa? Karena saya katakan tadi, patung merupakan suatu kesukaan yang kedua selain tubuh manusia bagi teman-teman atau sahabat kita yang gaib. Jadi kalau ada patung, dia akan bermain di sana dan dia bisa jadikan satu rumah dia masuk di dalam. Jadi secara tidak langsung manusia memanfaatkan teman-teman kita yang gaib ya kan, sahabat-sahabat yang gaib itu sebagai penjaga di malam hari dengan memberikan suatu ruang yang berbentuk patung gitu teman-teman. Oke, sebelum membahas tentang yang berikutnya, mungkin pembahasan tentang gedung patung yang besar itu akan saya lanjutkan nanti, terus saya tambah dengan pembahasan dengan benda-benda yang kecil yang juga mereka teman-teman gaib itu suka gitu. Ada satu yang saya lupa katakan teman-teman, bahwa jadi dalam satu keyakinan agama saya teman-teman, sahabat-sahabat semua, itu kita berusaha untuk tidak
menempatkan patung-patung tersebut di dalam rumah. Tentunya dari sini teman-teman bisa menganalisa ya tujuannya apa. Pasti teman-teman sudah bisa menerka atau menebak. Ya tentunya sudah jelas tujuannya supaya makhluk-makhluk gaib itu tidak datang masuk ke dalam rumah. Itu tujuannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ceritanya pada video kita yang berikutnya teman-teman ya. Ini yang part kedua. Saya sudah sampai di sini. Jangan lupa selalu support saya, subscribe dan like di channel saya ini, kisah sedikit horor ini, dan akan saya lanjutkan ke bagian yang ketiga nantinya ya, masih kelanjutan dari yang kemarin yang saya part pertama dan sekarang yang part kedua akan selanjutnya untuk berikutnya, supaya saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua secara komplit ya, secara komplit, sehingga teman-teman tahu kenapa ini berhubungan dengan gaib. Tentunya ada suatu alasan yang teman-teman bisa berpikir secara logika gitu, oh alasannya seperti ini. Oke teman-teman, support saya terus dan ikutin video saya terus, jadi supaya teman-teman tuh mudah mengikuti cerita saya yang berikutnya nanti. Jangan lupa teman-teman yang belum menengok video saya yang cerita sedikit horor ini, channel sedikit horor ini, dari video yang pertama sampai 8 tuh ditonton dulu, sampai yang 9 ya, sampai yang 9 ditonton dulu. Jadi teman-teman bisa nyambung dengan cerita yang saya sampaikan. Karena apa? Karena ini video-video yang sebelumnya itu berkaitan. Jadi kalau saya bercerita nanti teman-teman bisa nyambung, bisa mengerti, oh kenapa ceritanya seperti ini, teman-teman bisa paham. Oke teman-teman, selalu ikutin terus video saya dan jangan lupa support saya terus. Oke, ketemu pada next video. Bye bye, jangan lupa subscribe.